Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Lukas hari ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan bersama Yesus dipersembahkan di Kenisa. Satu tradisi yang diikuti oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf mempersembahkan putra tunggalnya kepada Allah sendiri. Ketaatan dan penyerahan diri total kepada kehendak Allah mewarnai semua penyerahan ini. Yesus yang adalah Allah sejati itu rela diserahkan kepada Tuhan oleh orang tuanya. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa penyerahan diri yang paling sempurna justru datang dari Dia yang paling tidak membutuhkan penyerahan itu. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita masih enggan, bahkan takut menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Entah pekerjaan, karya pelayanan, keluarga, komunitas, suami istri, orang tua, anak-anak. Apakah kita masih enggan? Mari kita meyakini satu hal ini, bahwa ketaatan sungguh lahir dari kesadaran bahwa ketika kita menyerahkan apa yang ada pada kita pada Tuhan, Tuhan mampu menyempurnakannya. Tuhan mampu untuk menjadikan semuanya itu terbaik bagi kita. Maka jangan lupa untuk menyerahkan kepada Tuhan. Menurut kitab Imamat bab 12 ayat 8 melukiskan kepada kita persembahan 2 ekor burung merpati atau tekukur itu adalah persembahan orang miskin. Hal ini mau menandaskan kepada kita semua persembahan dari Maria dan Yusuf. Persembahan dari keluarga Nazaret yang sangat sederhana ketika mereka mempersembahkan Yesus di bait Allah itu. Mereka membawa persembahan ini. Persembahan orang miskin, orang sederhana. Santo Yohanes Paulus II menulis hal ini tentang bagaimana Yesus itu. Yesus lahir miskin, hidup miskin, dan mati miskin. Ia memilih kemiskinan agar kita menjadi kaya dalam kasih karunia-Nya. Apakah aku masih malu mengaku miskin di hadapan Tuhan? Atau aku masih ingin membuktikan diri dengan prestasi, dengan harta atau jabatan, atau juga mungkin popularitas? Kita mendengar hari ini kata-kata Simeon menjadi bagian dari doa malam kompletorium setiap hari di dalam liturgi resmi Gereja Katolik. Setiap malam sebelum tidur, gereja seluruh dunia berdoa bersama Simeon demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, sebab mataku telah melihat keselamatan-Mu. Apakah hari ini aku sudah melihat Yesus dalam Ekaristi, dalam sesama, dalam doa-doaku? Kalau iya, maka aku boleh pergi tidur tenang malam ini, karena mataku sudah melihat keselamatan itu. Keselamatan
yang datang dari Allah yang menyata di dalam diri Kristus sendiri. Ketika menyaksikan semua hal ini, Maria harus menerima apa yang dikatakan oleh Simeon. Dalam Lukas bab 2 ayat 35 ditulis demikian, dan sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dalam tradisi Katolik, ini adalah salah satu dari 7 duka Bunda Maria. Yang pertama, nubuat Simeon ini. Menarik apa yang ditulis oleh Beato John Henry Newman. Dia mengatakan bahwa Maria tidak hanya berdiri di bawah salib, tetapi salib itu menembus hatinya. Namun ia tetap berdiri. Dia tidak mengeluh karena Maria tahu itu adalah kehendak Allah baginya. Ketika pedang dalam hidup itu datang, masalah, pergumulan, sakit penyakit, kegagalan, apakah kita masih tetap berdiri bersama Bunda Maria di bawah salib? Atau kita lari, menghindar, mengeluh, bahkan juga mungkin mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain? Mari kita belajar dari Bunda Maria tentang hal ini. Tetap berdiri di bawah salib Kristus yang menyelamatkan, bahwa sebesar apapun masalah yang kita alami, badai itu pasti berlalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 3 kali penginjil Lukas menekankan bahwa Simeon itu digerakkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus ada di atasnya. Yang kedua, Roh Kudus menyatakan kepadanya. Dan yang ketiga, Roh Kudus membawa Simeon ke bait Allah tepat pada saat itu juga. Inilah teladan orang-orang beriman Katolik sejati, ketika seluruh hidupnya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Apakah aku masih peka terhadap dorongan Roh Kudus? Mulai dari hal-hal yang kecil dalam hidupku, dalam pekerjaan, karya pelayanan, dalam relasi, apakah aku dipimpin oleh kuasa Roh Kudus? Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga seluruh hidup kita ini adalah satu persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Satu persembahan yang harum mewangi di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan menyempurnakan semuanya itu bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.